pelajaran sifat 20. Nah, itu sifat yang wajib, yang mustahil itu sudah kita tutup pelajarinya. Kemudian masuk sifat yang harus dalam Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang harus pada hak Allah Ta'ala yaitu satu, lawannya satu. Nah, jadi sifat yang harus dalam Allah satu. Kalau sifat yang wajib dalam Allah 20, sifat yang mustahilnya 20 sama. Ada pun sifat yang harus dalam Allah satu. Nah, satu lawannya satu yang mustahilnya, yaitu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinati aw tarkuhu. La yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinati aw tarkuhu. Artinya, tiada wajib atas Allah Ta'ala memperbuat sesuatu daripada sekalian mungkin, sekalian makhluk, sekalian mungkin hanya sekalian makhluk, atau meninggalkan dia. Artinya ada menyediakan makhluk itu harus tertara. Mustahil wajib memperbuat yang demikian itu. Nah, jadi Allah Ta'ala harus saja bahaya menjadikan makhluknya harus. Ada dijadikannya bang makhluk harus juga. Ada wajib kalau menjadikan makhluk yang wajib. Hanya hukumnya harus. Artinya boleh dijadikannya boleh saja. Kan arti harus pada hukum akal barang yang sah pada akal oleh adanya tiada-tiada. Itu takrif. Harus merupakan barang yang sah pada akal oleh adanya dan tiadanya. Nah, itu kan arti atau takrif harus pada hukum akal. Jadi harus saja orang menyediakan makhluknya. Pertama-tama yang menyediakan Allah makhluk nur Nabi kita Muhammad SAW. Itu pertama sekali Allah menjadikan makhluknya yaitu nur Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dari nur Nabi Muhammad sumbernya lalu Allah menjadikan makhluk lainnya. Nah, menjadikan matahari, bintang, bulan, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, termasuk kita. Pada jadi sumbernya adalah dari nur Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi nur Nabi Muhammad itu hukumnya baru karena pemulaan makhluk menyediakan. Nah, jadi jangan sampai kita meyakinkan, dikatakan nur Muhammad itu kadim karena pemulaan. Bila nur Muhammad kadim berarti sama Allah Ta'ala kadim juga. Tadi mustahil hukumnya. Mustahil hukumnya hati-hati kalau ada pengajian yang sesat kita obat nih. Nah, guru mengajarkan nur Muhammad itu kadim, jangan kadim itu karena pemulaan. Nah, kedua, ya, tadi ada beberapa ulang. Kadim kedua, ada siapa? Allah Ta'ala kadim karena permulaan. Nur Muhammad kadim karena permulaan. Kedua, kan kadim hukum akal mustahil. Jadi Nur Muhammad itu makhluk yang pertama-tama Allah menjadikan. Nah, pertama-tama makhluk. Nah, jadi kita wajib berataan di hati meyakinkan, jangan ragu-ragu Allah yaitu bersifat harus satu. Yaitu Allah menjadikan makhluknya ataupun kada menjadikan itu harus saja lawan Allah ada wajib. Dalilnya di dalam Al-Quran, sini ada tulisannya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Itu dalil Allah bersifat harus. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadikan yang ia kehendaki dan yang ia pilih. Bila Allah menghendaki sesuatu, Allah dijadikan Allah. Nah, itu dalilnya. Banyak ayat Quran katanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menjadikan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Itu dalilnya dari sifat Allah yaitu bersifat harus. Ini harus pada hukum akal. Nah, harus pada hukum akal, bukan harus pada hukum syariat. Fikih lain, ini lain tarifnya.
Harus pada hukum fikih takrifnya apabila barang yang apabila diperbuat ada pahala, bila ditinggalkan ada berdosa. Nah, itu harus pada hukum fikih. Kalau harus pada hukum akal, barang yang sah pada akal oleh adanya dan tiadanya. Jadi lain takrifnya. Lain takrifnya harus pada hukum akal, harus pada hukum syarah, itu lain takrifnya. Harus saja Allah menyatakan orang yang garing, harus Allah Ta'ala. Nah, orang yang garing panjang kalau masuk rumah sakit lah. Nah, anda sudah itu harus Allah menyatakan orang yang garing tadi, harus saja. Nah, tapi usaha juga tadi apa? Nah, berusaha yaitu bau bila garing bau obat. Nabi kita pun kan obat ke sini, obat ya. Nah, itu bersyariat, orang bersyariat ya kan. Nah, bila garing bau obat. Tapi bila nyampe garing bau obat tadi, ingat di hati, jangan lupa di hati. Nama nyatakan nama ambil garing Allah. Bukan kada memberi bakas mengambilkan garing. Nah, itu dijaga etikat. Jangan sampai katakan obat itu mengambilkan garing. Jangan. Bila kita katakan meyakinkan obat itu mengambilkan garing, berarti kita menduakan Tuhan. Dua tiga Tuhan. Pertama Allah Ta'ala kan Allah Ta'ala Tuhan, yang kedua Tuhan obat menjadi Tuhan yang kedua ada kekuatan mengambilkan dari si obat tadi. Lalu kita syirik kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi orang garing harus saja Allah menyatakan. Harus Allah menyatakan. Namun tahun itu Allah harus saja menyatakan orang garing. Lalu si garing tadi mengharap kepada Allah supaya ambil garing. Nah, lalu mengharap kepada Ta'ala itu supaya ambil garing. Karena harus Allah menyatakan orang garing. Lalu si garing yaitu mengharap kepada Allah, nah supaya diambil garing. Tapi mengharap tadi ada usahanya. Usahanya apa? Yaitu bau obat. Nah, saya obat. Sebaliknya harus saja Allah menggaringkan orang yang sehat, harus saja Allah. Nah, jadi orang artinya orang sehat jangan takutan orang sehat. Nah, kalau kita digaringkan, nanti jangan ada khaufnya ada. Nah, khaufnya ada takutan kalau kita digaringkan. Jadi Allah harus saja menggaringkan orang sehat, harus menetapkan. Artinya supaya orang sehat itu jangan sombong, jangan bangga. Allah harus saja menggaringkan orang yang sehat, harus dilakukan. Lalu ada takutan yang takutan aku kalau digaringkan. Nah, dan di hatinya kata sombong. Kenapa? Fir'aun sombong benar. Fir'aun tahu apa Fir'aun? Tahu kan? Nah, Fir'aun. Nah, di zaman Nabi Musa, raja yang zalim benar. Fir'aun itu menurut riwayat 400 tahun umur diberi Allah Ta'ala. Ada pernah garing? Batukan ada pernah. Walaupun musimnya batukan kan bukan batukan. Mun kita lah, kenapa sih batukan? Oh lah pemberitaan. Pada semaan kan tampilnya. Fir'aun itu 400 tahun umur ada pernah garing sekali-kali. Semua penyakit yang mau kena. Hanya sombong luar biasa sombongnya Fir'aun kita. Sampai ke sombongannya itu maha Tuhan. Maha Tuhan. Tadi bisa garing Pak. Nah ini maha Tuhan Fir'aun. Tapi mati gairnya kan. Nah mati dia laut merah. Ya kan mati lamas Fir'aun. Anak nyasai kena membunuh Nabi Musa. Nah mati lamas Fir'aun kan. Jasad Fir'aun itu masih ada juga di Mesir.
masih ada kayak apa kalian jasad Fir'aun di dalam Fir'aun masih ada di museum mereka Nabi Musa ini masih ada jasadnya, ada bersamnya. Ya karena itu formalinnya ada sampai ada buruk kan. Mereka Nabi Musa itu berapa ribu tahun masih ada jasad Fir'aun di museum Mesir. Anak Abel berita apakah ada jasad Fir'aun dalam museum di Mesir. Ada buruk karena dia apa diobati ada pengawetnya. Ini ada pengawetnya, ada formalinnya, tapi formalin orang lain apakah ada? Apakah ini kan sekarang orang lain tidak mulai? Nah, jadi Allah tadi sifat Allah yang harus satu, yaitu harus bagi Allah memperbuat sekali mungkin sekali makhluk atau meninggalkan dia, maksudnya ada memperbuat itu harus saja lawan Allah Ta'ala. Mustahil wajib akal kita menolak. Wajib Allah memperbuat yang demikian itu sekali mungkin sekali makhluk tadi itu hukum akal mustahil. Nah, setiap sifat Allah nang wajib ada lawannya, itu kan mustahilnya. Sifat yang harus pun ada lawannya. Lawan itu yang mustahilnya lawan Allah Ta'ala. Harus saja Allah Ta'ala ma'alimakan orang yang jahil, nang bungol, harus Allah Ta'ala harus saja ma'alimakan orang yang bungol. Pada bungol banget atau di apa? Ada tahu di apa lalu. Nah, tapi Allah harusnya ma'alimakan, harus artinya orang yang jahil, nang bungol itu rajin menuntut ilmu, rajin menuntutnya supaya alim, supaya ilmu. Karena Allah harus saja ma'alimakan orang yang itu harus lawan Allah Ta'ala. Nah, jadi sudah tahu itu jangan kali menuntut. Puji orang lain apa? Wal tubuli wal cangkalinya. Wal tubuli wal cangkali. Wal tubuli wal cangkali. Dan Nabi kita pun menyuruh dari ilmu agama ini sampai ke mati. Bila mati tamat dari ilmu agama ini. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu agamanya Nabi dari buaya sampai dia mati, sampai ke mati. Aja bila pada mati lagi, belum tamat lagi menuntut ilmu agama. 3 macam ilmunya, 6 wajib tak. Pertama nyatakan ilmu tauhid, nah itu wajib menuntutnya ada sampai ke mati. Yang kedua ilmu fikih. Nah, ilmu tauhid supaya tahu lawan Tuhan. Nah, lawan Tuhan tahu sifat-sifatnya yang wajib, yang mustahil, yang halus, yang wajib, yang mustahil, yang halus. Tahu. Nah, dengan sebab belajar ilmu tauhid. Nah, yang kedua wajib ilmu sampai ke mati ilmu fikih supaya kita beribadah itu sah. Supaya beribadah sah. Wudu nang sah nang bujur kayak apa menurut hukum fikih, nang salah kayak apa. Nah, kalau kita mau belajar nang salah kayak ini, nang bujur kayak ini, sambayang kayak ini juga. Nah, kayak apa nang bujurnya sambayang, kayak apa nang salahnya. Nah, kalau dengan sebab kita belajar, amun kada belajar, ada takkan darwa nang bujur masalahnya, ya kan? Nah, sambayang nang umpatan. Ya, ada kisah lah anak katakan deh kepada mama kolon anak apa sampai yang berjamaah kelanggar. Nah, anak itu kali bisa sembahyang anak umpat sembahyang berjamaah kelanggar, ayo jawabkan. Nah, ikam tak kailah bila sembahyang kelanggar berjamaah turuti apa ujar orang, turuti apa ujar orang lepasan membuatkan Badiri hisab kedua, anak tadi. Badiri hisab kedua. Waktu sujud, namun di pertama ini tak kuikas batis, tak injak kaparatnya. Ingat pasal kuitan. Nah, meninjak itu kepala orang sampai ketiga. Sangkaannya sampai yang itu meninjak orang itu wajib. Jadi gara-garanya masalah gue ada ilmu nih.
Pada orang tadi yang kepalanya tadi ada komunitas betul sujud. Kalau mereka masuk minyak orang, minyak aja sebutan bahasa apa orang sembahyang bilang itu waktunya banyak. Nah saatnya minyak orang itu wajib dalam sembahyang. Pada mana ada? Ya, dalam sembahyang ada. Suratnya itu ada juga. Amin. Untuk berisi minyak. Jadi batis kepalanya. Sangkanya minyak orang itu wajib dalam sembahyang. Minyak aja. Nah ini gara-gara ada ilmu ada juga kisah orang umat sembahyang dibayar. Nah orang kata biar aja makan tangan ini rokok sujud. Nah baju rapi tanpa dalam sembahyang orang tak ada sama yang dibayar rokok sujud aja. Nah nama hati ini banyak dosanya supaya habis diampuni dosanya ada jawabannya. Tangan hati ini banyak banget dosanya aja. Dia sebut ampun supaya dosanya habis diampuninya. Ada jawabannya, ada jawabannya. Yang dibayar ada rokok sujud adalah ada. Nah kalau mengenai ilmu, ada ilmu itu bangga. Jadi bagus ilmu juga pada kata bagus ilmu juga pada kata. Ada sifatnya dan sifat yang harus lawan Allah Ta'ala satu. Lawannya satu namanya yaitu Allah ada wajib. Artinya harus Allah memperbuat makhluknya atau ada memperbuat itu harus dia lawan Allah Ta'ala. Itu untuk yang harus tadi. Harus Allah menyatakan orang yang sehat, orang yang Allah menyatakan orang yang jari itu harus datang. Sabarnya harus juga Allah Ta'ala mengeringakan orang yang sehat itu harus juga lawan Allah Ta'ala. Termasuk harus lawan Allah Ta'ala, Allah harus saja masukkan kurang taat ibadah dalam surga itu harus saja pada wajib Allah. Orang yang ibadah aja di dunia ibadah wajib pada sunat. Karena mengerjakan dosa itu harus saja Allah masuk itu harus saja ada wajib lawan Allah Ta'ala ada wajib. Dan orang mengerjakan dosa, meninggalkan kewajiban itu harusnya masukkan ke dalam neraka. Ada wajibnya harusnya. Itu memandang sebagai sifat harus Allah. Nah, jadi Allah ada wajib masukkan. Allah harus masukkan orang yang tak ibadah ke dalam surga harus hukumnya Allah. Memasukkan orang mengerjakan dosa, meninggalkan kewajiban ke dalam neraka itu harusnya Allah Ta'ala. Tapi Allah baca dalam Quran ya banyak janji-janji Allah dalam Al-Quran. Apa di antaranya janji Allah? Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara fi jahim. Ujar Allah, sesungguhnya orang taat ibadah di dunia aku masukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya orang yang mengerjakan dosa, meninggalkan kewajiban di akhirat aku masukkan ke dalam neraka. Itu janji Allah dalam Al-Quran lain dalam Allah ada menyalahi janjinya. Nah itu ya Allah bila orang menjauh jadi dia taat ibadah di akhirat dia aku masukkan ke dalam surga. Tapi sebaliknya bila orang jauh yang meninggalkan kewajiban sembahyang kada sampai Ramadan kada puasa, zakat kada dua, penuntut ilmu kada dua, ya bahkan di tahun lalu mengerjakan dosa-dosa. Nah itu harus Allah masukkan ke dalam neraka, kada wajib lawan Allah. Tapi Allah berjanji di dalam Al-Quran banyak janji Allah kada menyalahi janjinya. Nah di antaranya Quran, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang taat ibadah di dunia aku masukkan ke dalam surga. Dan sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa, meninggalkan kewajiban aku masukkan ke dalam neraka. Nah itu janji Allah. Memandang segi keharusan Allah ada wajib Allah masukkan orang ibadah ke dalam surga, ada wajib Allah masukkan orang yang maksiat masuk ke dalam neraka. Itu memandang segi keharusan Allah. Tapi Allah banyak janji-janji Allah dalam Al-Quran. Nah
Di antaranya tadi, nah ujian ta'ala, bedanya orang tak ibadah dalam dunia, aku masukkan ke dalam surga. Bila orang gawian maksiat, dosa, dengan kewajiban, aku masukkan dia ke dalam neraka. Nah jadi jangan mati-matian dengan memegang sifat hasanah yang kita pegang itu adalah janji-janji Allah banyak di dalam Al-Quran. Banyak janji-janji Allah dalam Al-Quran. Bila orang tak ibadah jadi dalam dunia, aku masukkan dia ke dalam surga. Bila orang gawian dosa, kewajiban ditinggalkan, aku masukkan ke dalam neraka. Itu janji Allah. Jangan sifat harus Allah dan sifat harus Allah termati-matian apa membuatnya aja gitu. Allah itu harus saja buatnya masuk orang ke dalam surga harus saja orang menghamba Allah masukkan orang masuk ke dalam apa? Kita ini bisa bikin Allah masuk ke dalam orang apa kita namun dosa ya bisa bikin Allah masuk ke dalam surga aja. Nah itu orang pintar pandai kita ya. Pintar pandai punya pancah banget tapi kasau di warung-warung di pemerintahan tapi kan mengganggu kan ya punya kan kayak ternyata biasanya dah puasa ada bayang ada pandir nampak rigai benar pandir punya tasawuf banyak tahu jadi pandir tapi kenapa mengganggu tapi kenapa mengganggu yang tasawuf nang wujud kalau kamu itu nah apa ibadahnya tuh rajin beribadah rajin beda beribadah boleh bakal ditinggalkan. Nah berarti tasawuf tauhid itu menandakan tauhid tasawuf itu tersesat kada wujud kada wujud. Kemudian kita wajib etikat kepada Allah Ta'ala yaitu